Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai, Rabbi zidni ilma, warzukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pada bab 4, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dengan submateri keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Pengertian keberagaman. 2. Faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 3. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Anak-anak, mari kita membahasnya satu persatu. Pengertian keberagaman. Keberagaman berasal dari kata ragam, yang berarti bermacam-macam, beraneka ragam. Menurut situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Menurut Kuncharaningrat, keberagaman yaitu suatu perkumpulan dari individu dari berbagai suku bangsa yang memiliki perbedaan dalam berbagai bidang secara sadar. Faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis, yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan internasional ini membawa pengaruh kebudayaan mereka terhadap kebudayaan Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang terpisah-pisah. Keadaan ini mengakibatkan perbedaan suku, bahasa daerah, dan budaya di setiap pulau tersebut. Inilah yang menjadikan begitu beraneka ragam suku bangsa, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia. 3. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda, seperti daerah pantai, pegunungan, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan dalam hal bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, dan kesenian daerah. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri. Keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya, antara lain adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal suku bangsa. Keberagaman suku di Indonesia terdapat di pulau-pulau Indonesia, antara lain Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Betawi, dan Madura. Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak,
Pulau Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan Makassar. Pulau Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talaut, dan Ternate. Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdapat suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Keberagaman agama dan kepercayaan. Ajaran agama dan kepercayaan di Indonesia dibawa oleh para pedagang dari bangsa-bangsa lain yang berdatangan ke Indonesia. Selain untuk berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi. Ajaran agama Kristen dan Katolik dibawa oleh bangsa Eropa. Ajaran agama Konghucu dianut oleh pedagang-pedagang Cina. Keberagaman ras. Menurut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia, antara lain ras Malayan Mongoloid, ras yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ciri-ciri fisiknya antara lain kulit kuning sampai sawo matang, wajahnya bulat, mata besar, dan rambut hitam hingga bergelombang. Ras Melanosoid, ras yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ciri-ciri fisiknya antara lain kulit hitam, badan kekar, rambut keriting, bibir tebal, dan hidung mancung. Ras Asiatik Mongoloid. Ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Ciri-ciri fisiknya antara lain kulit kuning langsat, mata sipit, bentuk wajah oval, bibir tipis, rambut hitam cenderung lurus, tinggi badan antara 1,55–1,65 cm. Ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Ciri-ciri fisiknya antara lain dahi yang tinggi, bibir tipis, dagu menonjol, warna mata cenderung dengan warna terang. Tinggi badan termasuk kategori tinggi. Keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Muiz ditandai dengan dua ciri, yaitu, pertama, secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Kedua, secara vertikal, ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Dalam sosiologi, banyak lapisan dalam masyarakat itu disebut sosial stratification, atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas secara bertingkat, yaitu kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu kewajaran. Namun, keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya konflik. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, agar kalian lebih memahami materi tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia, maka kelas akan kita bagi dalam 4 kelompok, yaitu kelompok 1, mengisi tabel 4.2, keberagaman suku bangsa dan budaya di sekitar peserta didik. Kelompok 2, mengisi tabel 4.3, keberagaman agama di sekitar peserta didik. Kelompok 3, mengisi tabel 4.4, keberagaman ras di sekitar peserta didik. Kelompok 4, mengisi tabel 4.5, keberagaman
antar golongan di sekitar peserta didik. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Nah anak-anak, selamat mengerjakan tugas kelompoknya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.